Selamat pagi, sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini, Inspiration and Solution kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik untuk Bapak Ibu semuanya, sahabat Tribuners dimanapun kita berada. Kita akan membahas bagaimana membangun bisnis tanpa kehilangan diri Anda. Membangun bisnis dengan powerful dan kita bisa sangat produktif, tentunya bersama. Kita akan diskusi bersama ahlinya pagi hari ini. Kita kedatangan tamu istimewa Ibu Feni Wijaya. Beliau adalah seorang business facilitator dan kemudian adalah business facilitator Access Consciousness. Nah, di studio juga bersama kami Pak Juanda Rovelin. Beliau adalah founder dari iCommunity dan The Real Founder. Nah, Bapak Ibu, sahabat Tribuners, sering di antara kita sudah melakukan berbagai hal strategi di dalam menjalankan bisnis, dan kemudian budget untuk sebuah branding, kemudian activity bisnis itu mungkin sudah banyak menghabiskan banyak dana ya. Namun hasil yang diinginkan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, bagaimana diskusi ini akan membantu memberikan informasi atau setidaknya diskusi masukan kepada teman-teman sahabat Tribuners bagaimana sahabat Tribuners bisa lebih powerful dan kemudian bisa bisnis bisa tumbuh dengan lebih baik lagi dan ya tentunya penghasilan atau profitable perusahaan akan semakin meningkat. Saya sapa dulu Ibu Vena Wijaya. Apa kabar Bu Vena? Halo, kabar baik, Pak. Baik ya. Ya. Terima kasih Bu Vena sudah bergabung bersama sahabat Tribuners untuk memberikan seri yang bermanfaat kepada sahabat Tribuners di Tribun Medan dan tentunya kalau dikatakan digital pasti akan dimanapun bisa akses untuk apa ya berdiskusi dan mendengar dan melihat langsung talkshow pagi hari ini. Saya sapa Pak Juanda Rovelin. Apa kabar Pak Juanda? Baik, pasiennya. Baik ya, selalu baik dan Yes, luar biasa ya Pak ya. selalu baik dan luar biasa. Maju terus kalau saya. Maju terus ya. Jadi sahabat Tribuners, Pak Juanda ini merupakan apa ya seorang founder iCommunity dan beliau banyak membantu perusahaan go to the next level, lebih profesional sampai menjadi perusahaan menjadi TBK. Oke, Pak Juanda stop dulu ya. Saya ke Siap. Bu Vena Wijaya dulu. Bu Vena, kalau kita Yes. cerita tentang access consciousness, ini Ya. perusahaan bergerak di bidang business facilitator access consciousness. Kira-kira apa yang bisa dibantu untuk perusahaan menjadi lebih profitable, lebih maju, dan tentunya semua orang ingin lebih sukses ya, Ibu? Yes. Terima kasih. Saya menyapa semua yang sedang mendengarkan dan mungkin nanti yang akan datang mendengarkan. Saya fasilitator dari Access Consciousness itu memfasilitasi orang untuk mengenal diri dia untuk menjadi lebih bahagia pertama, untuk menjadi kemudahan dalam bisnis, gimana dalam bisnis itu bukan lagi jadi beban ya, karena banyak sekali orang yang menjalankan bisnis, pertama dia menjadi beban, atau dia punya mindset-mindset tentang bahwa bagaimana mempertahankan bisnis, tapi bukan mengembangkan bisnis. Jadi kita bicara tentang pikiran mindset, tentang uang, dan tentang bisnis, karena eh, itu menyangkut ya antara uang, bisnis, dan diri kita sendiri. Oke, Gitu. oke. Menarik ini. Pak Juanda, Ya, uang, mindset, dan diri kita sendiri. Gitu. betul. Dan mungkin kalau saya boleh langsung nanya ya, Pak ya. Silakan, silakan Pak. Ya, kan tadi menarik sekali dibilang dari mindset gitu. Jadi kadang ada mindset-mindset pengusaha tadi juga udah dibilang sama Bu Vena tentang apakah saya ngikut-ngikutan nih ikut bisnis gitu ya, atau pengen cari uang atau apa gitu ya. Dan banyak sekali UMKM juga mindsetnya adalah untuk bertahan hidup ya, karena nggak dapat kerja akhirnya buka bisnis. Nah itu gimana tuh Bu Vena tuh? Yes, thank you Pak Juanda. Wah, udah langsung ditanya ya. Iya, Iya, Ya, ini ya, sangat penting sekali nih, Bu. iya, mulai dari mindset nih ya kan. Tadi ngomong Iya. mindset saya betul. langsung, aduh ke trigger langsung. Langsung Karena keklik saya ya ini banyak, Pak ya. Iya. ya, mindset Ya. memulai dan mindset mengakhiri bisnis tuh, saya banyak ketemu tuh. Oh ya, Oh, jangan sampai mengakhiri Pak, harus maju Iya, terus. nggak kan kalau 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 startup kan pikirannya mau exit Pak.
Oh ya ya ya, tapi itu Gitu. tidak disarankan lah, hanya mendapatkan keuntungan jangka pendek ya Pak ya. Betul. Nah, itu gimana tuh Bu Vena tuh? Oke, jadi yang pertama kalau kita bicara tentang bisnis, banyak sekali. Pertama kita mesti ngerti tentang mindset ya. Ada orang yang menciptakan bisnis itu punya sudut pandangnya bisa untung bisa rugi. Bisnis butuh Hmm. modal yang besar. Bisnis itu penuh dengan tanggung jawab. Bisnis itu bicara tentang karyawan, terus barang yang akan dijual gitu, tempat dan segala macam. Jadi memang banyak sekali nih sudut pandang bahkan banyak sekali pebisnis yang saya bilang cari karyawan susah. Nah, Ya setuju itu Bu. Ya. nah itu. Itu Cari bukan hanya karyawan. banyak yang mengatakan seperti itu ya. Padahal setiap tahun itu banyak sekolah Ya. menengah atas yang banyak sekolah-sekolah yang menamatkan para siswa, dan kemudian di perguruan tinggi swasta maupun negeri itu banyak memberikan apa ya, banyak yang meluluskan ya. Tapi pernyataannya juga kesulitan. Nah, ini tentunya Ya, harus gali lebih dalam dengan bersama Bu Vena Wijaya. iya, aku ambil contoh sedikit aja ya, Pak ya. Ya. Kalau dalam kita satu kelas nanti. Menarik. Jadi ya, pertama ketika mereka mengatakan cari karyawan susah, mungkin itu perlu dicek sih. Biasanya aku mencek si ownernya, apakah ownernya itu memiliki sudut pandang atau trauma-trauma yang pernah dibentuk. Mungkin ketika masih kecil, orang tuanya mengatakan, jangan percaya sama orang, nanti kamu diculik. Nah, sejak saat itu dia tertanam rasa tidak percaya sama orang. Nah, itu sebabnya ketika dia menanamkan atau memiliki rasa tidak percaya sama orang, dia, akhirnya dia kan menarik orang-orang yang menjadi karyawan yang tidak untuk dipercaya. Jadi karyawan yang datang pada dia akan memvalidasi realitanya karena sudut pandangnya kan. Itu Hmm. yang pertama. Oke. Terus yang kedua, mungkin ketika kecil diajarkan untuk mandiri. Nah, ketika mandiri itu satu sisi yang bagus, tapi di sisi lain ketika dia bawa itu terus, dia merasa tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada dia. Ya, akhirnya dia kesulitan mencari yang cocok buat dia. Karena yang satu, mau mandiri, karyawannya berarti nggak ada yang lebih hebat daripada dia yang akan datang. Atau orang tidak bisa dipercaya. Oleh sebabnya akan datang karyawan-karyawan yang membuat dia nggak bisa percaya, yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Gitu. Jadi, pertama itu dari trauma-traumanya juga dan sudut pandang tuh, Pak. Itu baru contoh kecil. Hmm. Menarik ini. Luar biasa. Itu kalau kalau seperti itu solusinya gimana Bu Vena? Kan nggak boleh nggak percaya, tapi terlalu mandiri juga gimana? Ada konsekuensinya juga. Jadi kita harus gimana di tengah-tengah gitu atau gimana? Ya, pertama biasanya aku melepaskan dulu sudut pandang dia tentang tidak percaya. Hmm. Kedua, melepaskan sudut pandang tentang mandiri. Yang ketiga, eh, mengajak dia untuk bekerja sama dengan dia dan semesta. Oke, Hmm. oke. Ini menarik ini, Iya, dengan Oh, semesta ya, Bu ya. itu law yes. of, law of attraction apa atau gimana? Kalau saya nggak taunya law of attraction tuh kalau semesta tuh. Iya, jadi kalau semesta itu sebenarnya apapun yang kita pikirkan kan terjadi ya. Kalau di Hmm. tapi adalah the energy goes when the intention ke sana gitu ya. Jadi Hmm. sudut pandang yang kita nggak sadarin itu yang akan menarik yang kayak tadi aku bilang kalau masih kecilnya dia apa ya dibilang untuk hati-hati sama orang atau dia suruh untuk mandiri, ya kita jadi anak apalagi kalau anak yang pertama ya disuruh udah mandiri jagain adik-adiknya gitu. Jadi dia Iya. tak mengizinkan orang lain untuk bekerja sama dengan dia. Oke, sebentar Pak Juanda. Bentar, ada suara. Ya. Seberapa pengaruh semesta ini mendukung kesuksesan seseorang di bisnis? Sangat. Sangat ya, Bu ya. Hmm. Iya, tapi sayangnya Oke. nggak disadarin sebentar ada pesawat lagi lewat. Oh ya. Iya. Sama berarti di sini juga lagi. Oh, oke. Jadi sangat Pak, karena em, kalau aku boleh bilang semesta itu so be it ya, terjadilah sesuai dengan pikiran atau perasaan kamu. Hanya mungkin kita hanya berpikir kalau yang kita inginkan tuh yang baik-baik kok nggak terjadi. Dia nggak sadar, itu kan unconsciousnya memiliki banyak sekali layer-layer yang melimit dia untuk eh, mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau logikanya saya suka dengan bisnis, saya suka dengan uang, tapi kok stuck atau mentok gitu ya. Ya, jadi ini berarti bawah sadarnya nih yang cukup banyak layernya yang menciptakan memvalidasi realitanya itu. Kayak orang bilang pikiran bawah sadarnya lah gitu ya. Yang secara umum pikiran bawah sadar itu kan tercipta juga, Pak. Iya, iya. Nah,
Pak Jonda, Ya, satu pertanyaan untuk Bu Vena, nanti Bapak bisa kita bisa diskusi lebih lebih panjang lebar lagi karena ini menarik sekali ini ya. Pada prinsipnya setiap pebisnis, CEO perusahaan, founder ya, ya ya, mereka ingin pasti bisnisnya maju dan berkembang dan profitable ya. Pasti betul. semua ya pasti akan terjadi seperti itu. Nah, bagaimana supaya bisa lebih profitable, maju dan berkembang? Apakah ada pengaruh faktor diri daripada foundernya tersebut? Karena latar belakang kan bisa beda-beda ya Bu ya. Bagaimana menyatukan semuanya dan kemudian apa karakter apa yang bisa diaktifkan dari seorang founder itu sehingga memberikan dampak maksimum terhadap perusahaan. Itu Bu. Kan ada yang ada yang mengatakan bahwa saya adalah seorang pendiam. Apakah bisa sukses dalam bisnis? Ada yang mengatakan bisnis itu harus orang yang seperti Pak Juanda lah, Ya. bisa bicara, meyakinkan. Nah, seperti itu. Bagaimana pandangan dari Bu Vena Wijaya dari sisi access consciousness ini? Oke, tanya ke saya ya. Aku Iya, pikir tanya Pak Pak. Juanda. Dan nanti Pak Juanda silakan tambahin karena kita hari ini adalah bagaimana membuat sebanyak mungkin orang bisa sukses dan lebih kaya. Eh, jadi kalau misalkan ownernya sih sebenarnya nggak ada eh, yang tadi Bapak bilang harus menjadi begini, enggak, dia harus menjadi diri dia pertama. Oke, oke. Ya, jadi dia perlu mengenalin dirinya, menjadi diri dia, karena kehidupan dia adalah bisnis. Selama kita masih hidup, itu adalah bisnis kita. Gitu, itu pertama. Hmm. Jadi, walaupun dia belum mulai bisnis, ketika dia mulai bernafas dan ketika dia mulai lahir, kehidupan dia itu adalah pilihan dan bisnis dia sendiri. Ya, Ya, Oke, ya, oke. oke. Kan kalau, nah kalau kalau begitu, eh Bu Vena percaya nggak misalnya, saya nggak ditakdirkan lah untuk berbisnis gitu ya, atau saya mah nggak bakat lah, masalah bakat gitu ya. Karena kan kalau orang ngomong consciousness kan, atau, aduh, saya sih udah mikir beribu-ribu kali nih, kayaknya saya nggak bakat di sini nih. Nah itu gimana tuh Bu Vena tuh? ya. Tadi ketika aku bilang, eh, ketika lahir, itu adalah bisnis kita. Hmm, Ini adalah itu kehidupan dan itu adalah pilihan kita. Jadi ketika kita hidup itu adalah bisnis kita. Nah, dimulai dengan apa ya, memiliki pengetahuan atau kesadaran bahwa hidup kita adalah bisnis, ada lagi nggak mindset bahwa saya nggak bisa bisnis? ya tadi mungkin ya, aduh saya nggak punya banyak temen nih gitu loh misalnya Ya, kan. Nah terus ya. misalnya biasanya kan kayak gitu ya, merendahkan diri gitu ya, aduh nggak punya banyak temen nih, nggak bisa ngomong nih, padahal dia tiap hari ngomong gitu kan ya. Dan Nah kayak gitu gitu tuh biasanya tuh. ya, jadi nanti kita itu masuk dalam apa ya, secara alami dia. Jadi setiap orang tuh punya kemampuan alami karena semua orang itu memang eh, unik Pak Juanda. Jadi ada yang dia bisa menciptakan ide. Nah, ada Hmm. energi asli untuk menciptakan ide. Jadi ada karakter orang yang bisa menciptakan ide. Dia nggak perlu untuk ngomong, tapi ide-ide dia hanya dia butuh apa ya, seseorang yang menggerakkan idenya agar bisa teraktualisasi. Kalau nggak hanya jadi ide. Hmm. Ya, jadi dia harus mengenalin diri dia dulu nih. Saya creator bukan gitu kan. Kalau saya creator berarti saya membutuhkan orang bekerja sama dengan saya untuk membuat idenya ini terrealisasi. Hmm. Yang punya banyak ide tapi nggak bisa terrealisasi. Idenya bagus-bagus dan brilian. Tapi dia membutuhkan seseorang yang bisa menggerakkan dari ide untuk terrealisasi. Hmm. Oke, jadi semua orang itu bisa bisnis tergantung dia perlu kerjasamanya seperti apa gitu ya. Dan ada yang dari ide bisa merealisasikan, tapi nggak bisa menghubungkan dengan orang lain. Hmm. Ya, dia bisa menggerakkan, idenya bisa teraplikasi, habis itu dia nggak bisa gerakinnya, nggak bisa kenalinnya. Misalkan saya, eh, Pak Sandiat itu punya idenya, terus Pak Juanda bisa merealisasikan idenya menjadi kenyataan, udah jadi produknya bagus, bingung masarinnya gitu kan. Berarti kan membutuhkan seseorang konektor.
gitu. Hmm. Connector itu adalah yang menjembatanin antara produknya dengan orang lain, dengan customer segala macam. Nah, ini kemampuan alami. Oleh sebab itu kita bukan mandiri. Kalau mandiri kita sendiri, tapi di sini kerjasama dengan semesta akan menarik orang-orang yang membuat mahakarya yang indah sebenarnya di dunia. Jadi target Hmm. dari Consciousness adalah benevolent leadership dengan Kingdom of We. Jadi kita semua sebenarnya yang bekerja sama, co-creator apa ya, satu sama lain, saling kontribusi satu sama lain. Jadi nggak ada Ber- yang cek, tapi nggak ada yang nggak punya. Tim ya, Berarti Bu. Tim. berkolaborasi gitu Ibu ya. Betul, berkolaborasi. Oh, kolaborasi ya. Seperti Betul. acara hari ini juga kolaborasi antar berbagai pihak gitu ya. Ini berkolaborasi 3 kota besar, loh, Bu. Saya Tiga di kota loh. Surabaya, kemudian Pak Juanda sama Ibu Vena Bu, Wijaya di Jakarta, dan Ya. studio yang luar biasa itu di Medan, di Bu. Medan. Wah. Studio Tribun sekarang yang kita lagi streaming ini di Medan, Bu. Eh, Dan tadi sudah dibuat linknya dan di-share ke seluruh Indonesia. Kita banyak grup, termasuk Pak Juanda juga ini. Ya. Artinya, live hari ini adalah sebenarnya udah secara nasional itu bisa menikmati live hari ini. Luar biasa. iya, nah Terima kasih Bu Vena ya dan Pak terima kasih Juanda. juga nih sudah diajak oleh Pak Juanda dan Pak Sianiat dan Oke, Tribun itu oke, oke. Ya, sebagai ya. Lanjut Pak Juanda. Apalagi Ya, yang menarik mungkin ini ya? kalau kalau saya tadi kan menarik ya, kalau kita ngomongin tentang bisnis dan uang gitu ya. Kalau kita lihat, kebetulan kan saya ini sekarang sedang ada di sektor financial market gitu ya, pasar keuangan ataupun pasar modal. Dan banyak sekali kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, mereka eh, mengaktualisasikan dirinya itu dengan kita bisa bilang dengan flexing atau apa gitu ya untuk jualannya dia gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Vena itu seperti apa tuh? Karena kalau kita nggak flexing nggak dipercaya Bu katanya Bu, gitu kan? Kan lu mau main di pasar keuangan tapi nggak flexing, nggak kasih lihat mobil lu warna apa gitu kan ya, eh, tradingnya cuan terus atau enggak gitu kan ya. Nah, justru orang-orang itu nggak mau percaya sama dia. Nah, itu seperti apa menurut Bu Vena tuh? oke, aku nggak bilang tentang flexing itu salah atau benar ya, hanya kembali lagi nih, kan kalau kita mau jadi ownernya, terus melakukan flexing, berarti kan kita memakai topeng ya Pak. Hmm, Ya, dan ketika memakai topeng, kalau untuk kayak orang seperti saya yang biasa baca energi atau secara umum, kayak eh, gini loh, kita nggak bisa ngebohongin semesta, kita nggak bisa ngebohongin Tuhan. hmm, Kamu mau pakai topeng apapun, cuman temporary, karena hmm, energi itu nggak bisa dibohongin. Semesta dan Tuhan itu nggak bisa dibohongin. Itu aja sih. Jadi kalau ya, memang daripada dia flexing, lebih baik dia memperbaiki mindset dia tentang uang. Wah, ini hmm, menarik ini. Ya, ya, Berarti artinya the real sebenarnya adalah sumber energi di dalam diri sendiri itu harus dikuatkan sehingga akan menjadi powerful untuk bisa melakukan berbagai banyak hal termasuk tadi ada Ibu sampaikan itu adalah konektor, creator, ada mm-mm. creator dan untuk mover ya. tapi yang saya dengar sangat apa ya sering di talkshow pagi ini hari ini adalah energi. Nah, saya akan fokus ke energinya, Bu. Ya, Kita akan fokus bagaimana bisa menumbuhkan energi yang powerful sehingga we as a professional, as a owner, as a partner itu dengan energi ya at least bisa memberikan kontribusi yang signifikan for the business growth, Bu. Oke, jadi energi itu bukan sesuatu yang aneh sih Pak ya. Jadi ketika kita lahir, energetically kita murni itu diciptakan. Nah, ketika energinya murni, biasa kan anak-anak tuh kalau dikasih mainan, dia akan create segala sesuatu. Dan Oh, ya, dan ketika di creationnya tanpa dibatasin, ini adalah energi dia sebenarnya. Aslinya oke. dia, ya. Tapi mungkin kita dibentuk oleh lingkungan, kamu harus membuktikan ini itu, akhirnya jadi beban. Karena ketika dia create, waktu seorang anak kecil, dia main, dia create misalkan Lego, dia bikin apa segala macam, dia pertama nggak punya target, tapi dia seneng. Dan tidak ada stop, nggak ada beban. Dan dia happy jalaninnya. Ya, dia so playful gitu. Ya, dan dia menjadi diri dia, dia nggak perlu flexing kan. ya, Tapi ketika kita dewasa, maksud aku yang dilepaskan adalah tentang bebannya ini, Pak. hmm, Iya, karena yang membuat dia nggak fun lagi, yang nggak membuat dia menyenangkan, karena adalah target yang menjadi beban buat dia.
Dia boleh punya target, tapi energi bebannya dilepasin. Oke, Oke. sehingga dia bisa rileks dalam menjalankan bisnis. Ketika dia rileks dalam menjalankan bisnis, kalau biasanya dulu ya, saya sebelum kenal di Akses, ketika saya menjalankan bisnis atau apapun dalam kehidupan, saya selalu menggunakan otak saya. Sampai otak saya panas, gak bisa tidur. Ini. Terus sampai suatu saat saya ketika dibilang relax pun saya nggak ngerti. Relax in business, saya udah ikut kelas akses, dibilangin, Vena, relax in business. Saya masih nggak paham. Buat saya itu kalau relax panik, Pak, saya. Karena kayak saya nggak ngapa-ngapain itu panik buat saya. Saya pikir relax itu nggak ngapa-ngapain. Dan nggak ngapa-ngapain itu panik. Sampai pada suatu saat saya bikin sesuatu draft dan segala macam, terus saya kasih ke teman saya, dia di Malaysia, begitu dikirim, terus dia bilang, no Vena, it doesn't nggak match dengan energinya. Terus saya bikin lagi, terus dikirim lagi, enggak. Terus masih saya bikin, terus dia bilang gini, dia WhatsApp saya, relax. Dia cuma bilang gitu, relax. Oke, terus kemudian saya relax, saya jalan, saya cuma minum kopi dulu, saya relax. Terus saya bilang, saya bisa nggak ngerjain? Nah, di situ ketika saya relax, saya tanya, saya bisa ngerjain nggak nih kerjaan? Karena biasanya saya adalah orang yang things to do. Kalau sudah listnya udah saya lakukan semua, saya baru bisa tidur. Kalau belum dilakukan, saya nggak bisa tidur. Oke, Pak Juanda, Ya, mungkin ya, tadi Bu Vena menarik bicara ya. tentang bahwa setiap orang kan punya autentifikasi sendiri ya, dia Hmm. autentik gitu ya terhadap diri sendiri ya. Tapi di dalam dunia bisnis sekarang ini kan banyak yang ngikut-ngikut tuh ya, sehingga kadang dia kehilangan autentiknya dia gitu. Dan kadang kalau kita maksain, saya mau autentik, saya mau sesuai dengan apa yang saya mau, malah itu nggak diterima market tuh. Nah itu gimana tuh memaksa kita jadi ikut-ikutan sama yang lain gitu loh. Jadi kehilangan autentik kita sendiri gitu. Karena kalau kita autentik, nggak laku produknya, Bu. Oke, yang dimaksud otentik bukan produknya, tapi Hmm. diri kita. Hmm. Ya, yang tadi saya nyambung ketika saya relax, kemudian saya ngobrol itu dengan si projectnya. Kamu mau dibentuknya seperti apa? Apa yang orang akan dengar gitu loh. Karena kan ini ada satu project yang mungkin akan di launching. Orang udah bisa terima nggak gitu. Jadi otentik itu adalah kita relax menjadi diri kita sehingga kita bisa ngobrol dengan bisnisnya, kita bisa ngobrol dengan oke kalau produk ini akan di launching kira-kira orang akan terima nggak. Kalau misalkan ini bisnis cocok nggak dengan saya, produk ini cocok nggak dengan saya. Jadi bahkan belum memulai pun kita bisa ngobrol dengan bisnisnya. Berarti Hmm. yang autentik adalah diri kita sendiri ya, Bu ya. Betul, Oke, maksudnya otentik adalah diri kita. Jadi oke, ya relax gitu. oke. Jadi kalau Pak Juana lebih kepada autentik daripada produknya. Mm-mm. Sometimes tuh autentik produk itu tidak diterima oleh market, tapi ya Hmm. ini masuk akal juga sih yang disampaikan oleh Bu Fena Wijaya. Autentik adalah dari segi diri kita sendiri, dan kemudian tadi energi kita ada collaboration yang bisa membantu. So, how to apa ya help klien untuk bisa produktif? Apakah Ibu ada beberapa ya katakanlah seperti beberapa success story atau yang pernah Ibu lakukan sehingga ini dampaknya benar-benar itu powerful banget ini sehingga bisa menambah energi dan but the end of the day mereka menjadi lebih lebih berenergi dan lebih autentik dan bisnis mereka bertumbuh pesat. How to start, Bu? Oke, em, kalau saya biasanya menyadarin dulu apakah saya membenci uang, karena dalam bisnis itu kan juga ada hubungannya dengan uang. Apakah saya menjadi apa ya, tanpa sadar itu tidak bisa menerima uang, kayak misalkan, aduh kemahalan gak ya, kemurahan gak ya, saya salah gak ya dalam ini gitu kan? Biasa dalam konteks bisnis itu juga ada hubungan dengan uang. Berarti saya dengan Pak Juanda udah bagus ini. Kita cinta uang nih, Pak, Bu. Gitu. Sangat suka dan mencintai uang. Terus ada juga Udah benar ya kita, Pak ya. Tos ya, Betul, lah. Pak. Tos, tos. ya. Juga ada konsep yang tentang uang itu untuk bantu orang. Oke, oke. Ya, jadi Hmm. ketika ada uangnya datang, ya akhirnya ngalir untuk bantu orang gitu. Oke, 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 Dan oke. sesuatu yang salah, tapi di sini adalah kesadaran tentang uang adalah semuanya itu bicara dengan tadi bicara dengan uang, bicara dengan bisnis. Kalau bicara dengan Oke. uang, kalau misalkan saya memberikan kepada di sana, kira-kira akan kontribusi atau enggak, bahkan expansion enggak. Karena konsepnya Kingdom of We berarti berkembang bersama enggak, saya dengan dia. Jangan sampai kita kasih uang, and then kitanya nggak berkembang dan dia juga nggak berkembang. Oke, oke, oke. Hmm.
Sehingga dalam bisnis juga gitu, dalam saham atau apapun yang biasakan juga ada yang invest ke saham. Saya biasanya akan tanya, ini saham akan kontribusi nggak ke saya? Jika ya, ketika saya invest, apakah uangnya juga mau ditaruh di sana? Ini kayak cinta segitiga, Pak. Jadi Wis. tiga-tiganya Nggak bahaya, Bu ya? cinta bersama, Pak. Oh iya. Bisnis dengan uang, Pak. Jadi jangan cinta bisnisnya, uangnya enggak. Cinta Oh, oke, uang oke. tapi bisnisnya enggak. Nah, jadi kan kita berpartneran dengan bisnis dan uang dong, Pak. Iya, Jadi iya, iya. contoh misalkan saya mau invest ke sini, uangnya mau enggak? Kalau uangnya mau, oke. Bisnisnya mau enggak bergandengan dengan saya? Gitu. Jadi memang kesadaran adalah seperti itu. Jadi kita ngobrol dengan bisnisnya, kamu mau nggak kontribusi sama saya? Kalau iya, oke, baru saya pelajarin bisnisnya. Terus saya tanya sama uang kalau saya taruh di situ oke nggak? Bisa jadi uangnya bilang enggak, saya maunya 20% di sana, yang 30% di sana. Bisa loh. Jadi kerjasama dengan relaxation itu tidak menggunakan pikiran terlalu banyak, Pak, tapi ngobrol dengan kesadaran itu. Bagaimana caranya kita ngobrol adalah ketika kita tidak punya penghakiman terhadap uang ataupun bisnis. Iya, iya, iya. Menarik. Pak Juandra, ada tambahan? Ya, Ini nah saya ini lebih tadi ada satu eh, per, pernyataan ada disampaikan ngobrol dengan uang ini harus ya kita tahu ini caranya ini Pak ini Juandra. penting nih karena kebetulan kan saya Kalau juga sudah main bisa, saham nih Pak, tadi dibahas oh sama ini Bu pasti Vena gitu kan. menarik Nah, ini. itu gimana Bu? Misalnya kan kadang nih misalnya kan banyak pilihan gitu. Hmm. Banyak pilihan saham gitu. Terus kita udah berbicara nih sama sama diri kita, saya mau invest di sini deh. Ya kan? Mau invest di sini, ternyata yang kita tuju itu investnya padahal menurut kita udah oke lah, terus tadi juga udah berbicara kayaknya udah bener nih. Kalau orang ngomongin feeling saya udah bener banget nih, atau saya sudah berbicara dengan diri saya nggak tahu bahasanya seperti itu atau bukan gitu ya, tapi kayak menurut saya sudah sangat yakin dengan investasi di sini gitu, tetapi ternyata nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Dan ternyata ketika misalnya ada dua pilihan misalnya ya, misalnya ada dua pilihan, salah pilih gitu loh. Ternyata saham yang saya nggak pilih malah malah perform, saham yang saya pilih malah jeblok. Nah itu eh, gimana gitu maksudnya? Apakah memang salah ngobrolnya atau dan bagaimana cara menghadapi itu supaya banyak kan Bu kalau udah salah pilih gitu orang yang main saham itu nyesel atau stres atau sampai gebrak-gebrak meja atau apa gitu loh. Nah itu gimana menurut Bu Vena tuh? Pertama tadi aku bilang kita bisa ngobrol dengan bisnis dan uang ketika kita tidak memiliki judgment atau penghakiman ataupun penilaian. Begitu kita suka, ketika kita ngobrol itu udah frekuensinya udah beda. Karena kamu menyukai dia, belum tentu dia menyukai kamu, tapi karena kita sudah menyukai, jadi kita udah ambigu, jadi kita udah pakai kacamata suka. Sama kayak orang pacaran, begitu kamu bilang suka sama orang tersebut, orang bilang pacar kamu tuh begini loh, dia nggak akan bisa lihat. Karena dia udah pakai kacamata suka kan. Hmm. Iya. Makanya nanti kalau udah berjalan lama terus baru bilang, iya iya bener apa yang kamu bilang gitu. Nah itu dibilang itu kita nggak rileks. Kita menggunakan pemikiran. Rileks adalah jadi netral, bukan suka dan tidak suka. Sehingga dia bisa ngebaca. Nah setiap orang juga akan berbeda ya. Ada, saya pernah waktu itu di saham itu ketika saya, nggak apa-apa ya, agak panjangan dikit ya Pak Sian. Oke, silakan Ibu. Ketika Ini saya justru tanya, menarik ini harus mendengar lebih banyak ini karena ketika kita saya tentang tanya sama uang ini. saham mau nggak kontribusi sama saya? Ya. I get yes. Dan kemudian saya belajar. Ketika saya belajar, saya mempelajarin dari salah satu seseorang yang dia jualnya tuh cepat. Pagi sore, pagi sore, pagi sore, atau anytime dan segala macam. Dan ketika saya melakukan itu, saya udah clearing semua point of view saya tentang saham, bahwa itu adalah sesuatu bisa kalah, bisa untung, dan semua point of view dari orang yang saya dengar. Kemudian saya ngelihat kok nggak cocok ya. Tapi saya nggak bilang saya nggak cocok karena saya udah ngobrol sama sahamnya dan dia bilang yes. Terus kemudian selang sekitar 6-7 bulan saya ketemu dengan seseorang yang dia cara apa ya, cara tradingnya dengan cara yang berbeda dan itu energetically-nya match dengan saya. Hmm. Saya bukan short term, saya orang yang long term. Ya. Ya, jadi ternyata dari situ baru nanti saya scan gitu. Dari scan, oke. Dari misalkan dari bank kah, atau eh, emas atau apa itu kan banyak subnya kan.
Nah, Ya. nanti cek mana yang match dengan energi kita dan cari lagi gitu. Nah, tapi Hmm. saya dapat gambaran dari luar itu silakan. Tapi kalau kita suka apa nggak suka itu udah ke distorsi. Hmm. Ya. Berarti style tradingnya sama nih sama saya nih Pak. Saya saya waktu waktu awal-awal tes pola trading eh, time frame yang short gitu ya, jual Ya, beli jual beli jual beli, stres sendiri Pak ngeliatin betul. chart. Aduh, harganya udah keburu lari, harganya Iya, udah kecepatan TP dan segala macam gitu ya. Jadi iya, saya iya. lebih sukanya sama yang long term gitu ya. Jadi mungkin ya, Setuju, ya udah setuju, biarin aja setuju. harga mau naik turun hari ini. Yang penting goal saya di kemudian hari itu seperti ini gitu loh. Kayak gitu. Cocok nih, Iya. berarti Bu Vena cocok sama saya ini energinya nih. Betul, Pak. Dan itu bisa dipakai dalam bisnis. Kayak ada salah satu peserta saya gitu kan, yang dia bisa ngobrol dengan dia kakak. Itu satu keluarga Pak ikut. Jadi kakaknya yang perempuan itu setelah habis kelas dia bisa ngobrol dengan adonan kue. Jadi Oh, dia, yes, jadi dia punya adonan itu untuk makanan vegan gitu, keripik gitu kan, khusus untuk vegan, keripik sehat. Dan dia cari ya energetically yang enak gitu. Dia udah bikin sebelumnya, hanya kayak belum dapat something. Udah ada produk, ada mereknya. Dan kemudian habis pulang kelas, dia bisa ngobrol berapa takarannya yang dia mau. Dan ketika dibikin itu sekarang sampai dia pameran ke luar negeri kalau nggak salah. Dia UMKM juga Pak Juanda itu Hebat, salah hebat. satunya dia praktekin toolsnya dan dia sampai eksis sampai ke luar negeri dapat kemarin ke Eropa atau kemana gitu ya. Terus kemudian dari pemerintah. Terus yang kemudian adiknya itu dia dia beli barang dari luar negeri dengan cara ngobrol, nanya barangnya mau dijual dan dijual di marketplace. Jadi dia tanya ini kalau barangnya aku beli, kamu mau nggak kontribusi? Mau. Jadi per item itu dia tanyain dia cekin. hmm. Nah, ini Dan ini menarik ini Bu. Apakah iya kalau saya bicara sama Pak Juanda pasti disahut lah ya Bu ya. Oke, siap Pak. Bagaimana berbicara dengan eh, objek itu bagaimana kita bisa merasakan feeling responnya ya Bu ya? oke, memang perlu dipraktekin Pak, karena banyak layer dan Wah, ini judgement menarik yang ini. kita milikin terhadap diri kita. Karena gini Pak, saya mau kembali lagi ke zaman dulu ya. Em, Kok orang bisa nemuin jahe belum ada si Google, belum ada si AI, kok bisa nemuin kunyit dan dia tahu buat ini, buat itu segala macam. Berarti kemampuan kita ini sangat luar biasa. Sayangnya kemampuan kita itu nggak diakses. Yang dinilai di dalam realita ini hanya kemampuan secara teori, ya kan? Di sekolah dan segala macam itu is okay, tapi ada kemampuan alami yang kita milikin yang tidak disadarin. Kayak contoh, karena saya mengenalin energetically dari orang, kemampuan-kemampuan dari orang itu berdasarkan pengalaman pribadi. Em, Contoh salah satu orang yang dia jago sekali menemukan barang-barang mewah dengan harga yang murah. Nah, itu Hmm. kemampuan dia gitu. Jadi ada salah satu kemampuan yang untuk menemukan barang-barang antik. Jadi dia adalah salah satu sahabat saya juga di Australia. Dia bisa menemukan barang-barang antik, barang-barang branded, barang-barang mewah dengan harga yang terjangkau dan kemudian dijual lagi. Termasuk barang-barang antik. Dia punya kemampuan seperti itu. Ya, Hmm. Luar biasa, luar ya. biasa. Kemampuan menemukan sesuatu dengan kemudahan, energi alaminya dia. Oke, Nah, itu oke, oke. tinggal ditanya gimana cara belajarnya tuh, Pak ya. Ah, ini Itu penting. ya tadi mengenalin diri dulu karena nggak semua orang sama gitu kan. Kalau Pak Janda mungkin mampu mengenalin kita-kita nih. Jadi dijadikan satu. Kalau yang teman aku itu dia menemukan barang antik gitu ya. Jadi barang-barang antik ya kemampuannya dia itu. Terus karena dia punya energi untuk bisa mengenalin, ada salah satu anak saya sih sebenarnya. Saya nggak sadar kalau ternyata dia punya energi untuk bisa menemukan apapun yang dia mau dengan mudah. Jadi dari kecil dia tuh pengen apapun dia bisa menemukan. Bahkan waktu itu belum ada Google, belum ada segala macam. Dan temennya kalau cari barang susah dia bisa nemuin. Saking mudahnya buat dia, dia nggak melihat itu adalah kemampuan. Dan Ya, itu diberikan atau alam, diberikan sejak lahir atau memang bisa kita pelajari, Bu? alami Pak. Itu alami. Alami. Iya. Hmm.
ya alami gitu ya. Jadi memang alaminya dia bisa menemukan sesuatu itu dengan sangat mudah. Jadi dia ke Australia dia nemuin apa, dia nemuin apa, dia temennya cari apa, dia bisa nemuin dengan mudah. Dan karena mereka masih sekolah, jadi mereka nggak menyadarin kalau kemampuan itu bisa menjadi sesuatu gitu. Jadi satu saat saya ngomong sama dia, hey you know gitu kan, kalau kamu bisa menemukan dengan sangat mudah dan itu nggak semua orang loh bisa memiliki energi yang seperti itu gitu. Jadi ada barang nih, dia kepengen beli, kita masuk ke dalam toko, dia pengen beli, terus tapi ukurannya enggak. Jadi ada salah satu branded barang yang dia pengen beli, ukurannya nggak ada, terus dia harus nunggu untuk uh, berapa bulan ke depan untuk dapatkan, terus dia bilang no, saya mau saat ini dan sekarang dia mau kayak gitu, dan dia mau pulang sekarang. Nggak lama itu barang yang size-nya sama seperti dia itu muncul di bawah. Jadi ada delivers yang datang pada saat itu juga. Terus gitu saya bilang, wow, dan only one. Sampai staffnya bingung, ini the only one. Karena yang lain kita pesan aksesoris, tapi barang yang kamu mau keselip kayaknya dan datang ke sini. Dan as you want, katanya gitu. Terus aku bilang, wow, gitu. Ya, jadi ada orang-orang yang tertentu yang memiliki energi yang so different. Dan aku sendiri nggak bisa pelajarin dari dia. Karena energi different kan. Hmm, Kemampuannya, oke. Pak. Nah, mungkin kalau kalau pertanyaan saya nih Bu, berikutnya ya, maksudnya dengan begitu mungkin kita itu lebih kalau milih gitu ya, lebih kita ingin menyesuaikan terhadap diri atau dengan terhadap keadaan, Bu. Karena kan kalau kita lihat keadaan itu kan selalu berubah-ubah ya, ya kan? Nah, kita itu lebih lebih harus kemana nih? Jadi harus tetap apa adanya dengan diri kita, masa bodoh dengan perubahan, atau kita menyesuaikan setiap ada perubahan ya kita jadi kayak bunglon menyesuaikan personality kita dengan keadaan tersebut gitu. Kalau menurut Bu Vena itu gimana tuh? Oke, kamu bisa tetap menjadi kamu dengan menjalankan beberapa bisnis. Karena tadi kan kamu ngobrol dengan A dengan B, kan kamu jadi Hmm. kamu. Kamu create misalkan Bapak seorang konektor, Bapak bisa menjual properti, bisa menjual ini, bisa menjual ini gitu. Karena konektor kan. Itu kan Hmm. tentang itemnya, tapi energi Bapak asli kan sebagai seorang konektor misalkan. Hmm. Nah, hanya kita perlu tanya kalau saya properti oke nggak? Nggak. Oh, oke. Kalau saya di produk ini oke nggak? Oh, oke. Nah, jadi konektor dengan si bisnisnya dengan si uangnya juga. Gitu loh, Pak. Oke. Ya, Kayaknya tapi saya sudah Bapak menemukan jati diri saya berarti ya. Silakan Pak Sian. Oke, oke. Eh, Bu Vena, bagaimana kita bisa mempelajari lebih lanjut itu tipe-tipe, misalnya seseorang itu konektor, seseorang itu creator, bagaimana bisa memetakan dan me-enhance supaya kita bisa lebih maksimal lagi di dalam menjalankan bisnis seperti diri kita sendiri yang original. Iya, em, biasanya aku suka ajarin kinesiologi ya, kinestetik body. Jadi kita bisa cek gitu kalau Bapak sudah mempelajari atau Pak Juanda bisa cek gitu kan, up truth gitu kan. Saya pakai truth itu untuk menembus energi yang aslinya gitu ya. Karena banyak dari kita, oh aku kepengen jadi ini, and then jadi nggak jelas. Oke, jadi kita perlu benar-benar memang jernih, nggak ada sudut pandang bahwa kita kepengen jadi ini untuk mengenali siapa kita aslinya gitu. Hmm. Nah, Oke, oke. pakai Itu berapa lama ya, Bu, biasanya dipelajari itu ya? kalau untuk cuman kenal energinya gampang. Setelah itu baru kebentuk lagi energi yang lain. Kayak tadi energi yang mudah untuk menemukan energi ini banyak sekali. Tapi basicnya tuh ada 4. Jadi Awareness dulu ya, Bu ya. ya pertama kita tanya apakah saya seorang konektor gitu kan? Ataukah saya seorang oke pertama mungkin Bapak Sianet dan Pak Juanda mungkin bisa cek so truth Ya. gitu kan? Oh, langsung Oke. dicek Pak. Oh Kinesiologi iya, ya Pak. Kinesiologi. oke. Kinesiologi Bapak kinesiologinya ke Tapi arah saya kayaknya belum cek, saya sudah tahu jawabannya nih Bu. ah, nggak apa-apa kan namanya kita lagi didengar ya itu biar biar bisa itu Iya. ya. Oke, so truth. Kayaknya Pak Juanda itu provokator itu, Pak. Oke, 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 oke. Konektor, Oke. the real oke, konektor lah Pak Juanda. Luar Iya. biasa. oke. Truth, apakah kamu creator? Ya. Itu Creator, Creator. sometimes ya. Coba cek, cek apakah creators? nggak I get, terlalu. ya, tapi I get yes ya energinya. Hmm. Ya, I get Pak Pak Juanda, creator, yes. Pak Sianet, creator, yes. Oke. Ya,
Yang kedua, apakah mover? Ada Hmm, juga. ada. Ada, oke. Sama nih. Aku creator ada, mover ada. Mover itu orang yang menggerakkan. Jadi kalau ada energi orang itu ya di dalam kantor, tiba-tiba kayak energinya bergerak. Jadi bisnisnya itu bergerak. Itu mover. Jadi Oke, oke. alami gitu kan. Bisa jadi Hmm. dia office boy, cuman punya energi mover, menggerakkan bisnisnya. Jadi ini bukan tentang doing, tapi Hmm, tentang energi asli. Contohnya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi saya ya. ekstrimnya Hmm. ngomongnya gitu. Terus ada orang yang energinya connector. Coba cek ya. Pak Sianit, apakah kamu connector? Yes. Yes. Pak Juanda? Konek- Yes. Konektor banget. Oke, berarti kalau ada creator, mover, connector, berarti kita tipe orang yang keempat adalah orang foundation yang memiliki tiga energi ini. Oh, Oke, ya. Nah, sekarang kita bisa ngecek sama bisnisnya lagi. Pak Juanda bisnisnya apa nih sekarang? saya justru kan sekarang di iCommunity itu kan community Oke. base. Sama sekarang kan kita bikin yang real funder ini kan untuk financial marketnya. Oke, nah sekarang ada dua nih. Hmm. iCommunity, cek. Membutuhkan creators kah? Ya. iCommunity, ya kalau creatorsnya saya ada partner kan sama Pak Paulus. Oh, enggak. Ini kan kita Ah, lagi ngobrol dengan bisnis, Pak. Jangan pakai oh, logika. Karena Pak oh ya ya. tanya ke atas pakai logika. Kan contoh ngobrol dengan bisnis. Oke ya, jadi kita ngobrol nih dengan si iCommunity. Oke, hai. Hmm. Kita ngobrolnya dengan bisnis ya. Hmm. Jadi bukan dengan pikiran Bapak. Oke ya. Hmm. Hai, halo, iCommunity. Butuh creator kah? I get yes. Hmm. Berapa banyak creator? Masih belum bisa jawab. Oke, I get 5. Malah saya yang ngobrol sama iCommunity. Oke, Oh, oh, oke ya. Jadi ya. creator 5 itu bukan berarti pekerja. Kadang-kadang bisa dalam short term ngobrol. Ada orang yang Hmm. punya energi create and then dia kasih ide ke Bapak. Hmm. Iya gitu ya. Ya Jadi ya. bukan bergeraknya semua pakai pikiran. Wow, kalau saya bisnis saya harus mempekerjakan sekian. Enggak gitu ya. Hmm. Kita jelas dulu nih. Saat ini iCommunity butuh berapa banyak creator? Belum bisa jawab. Oke. Masih. Oke, jadi kalau kita ngobrol, biasanya kita Hmm. dapat all information. Terus Hmm. berapa banyak mover? Mover saya berusaha mungkin 12 cukup. Bukan pikiran, Pak. Tanya sama bisnisnya. Jadi Bapak connect ke bisnis, anggap aja bisnisnya ini di depan Bapak. Jadi kayak, Hmm. oke, anggap bisnis depan. Hey, kamu butuh berapa banyak creator? Langsung spontan ya kayak dapetnya. Tak. Butuh Hmm. berapa mover yang bisa menggerakkan agar ide-ide ini terrealisasi, semua jangkauan Bapak ini bisa. Ya. Hmm. Oke, and then kemudian butuh banyak konektor. Berapa banyak konektor yang dibutuhkan? Oke. Nah, sekali lagi, bukan berarti semuanya bekerja sama kita. Hmm. Oke, nanti setelah kita tahu, kita panggil energetically yang orang-orang yang memiliki energi ini datang. Bisa dalam pertemuan, bisa dalam ngobrol, tiba-tiba dari ide bisa terrealisasi. Konektor itu sama seperti kayak kita-kita ini yang bisa mengkonekkan, misalkan makan di tempat enak langsung bilang, makan di tempat itu enak, itu udah konektor Pak. Tapi belum Oke. digaji kan? Ya, Ya, betul. ya. Ya, kita nih konektor terhadap restoran-restoran dan ya bisnis orang lain tanpa kita dibayar dan jadi pekerja. Tapi kita jelas sama bisnisnya, kamu butuh berapa banyak konektor. Sehingga kita minta untuk Tuhan tolong dong pertemukan aku dengan ini, dan ini. Jadi jelas karena kita tahu. Ya. Kayaknya saya mesti banyak latihan nih, Pak. Iya. Pak Juanda, ini pertanyaan masing-masing satu lagi untuk Pak Juanda dan Siap. Bu Vena. Ya. Ini kalau untuk Bu Vena pasti kita harus belajar lagi ya bagaimana bisa mengenali berkomunikasi dengan bisnis, dengan itu pasti ada tools and tips ya. Mm-mm. Kalau Bu Vena itu bisa bagaimana belajarnya untuk kineskologi berapa lama ya? 1 hari atau dia ada seperti ada uh, uh, bagian-bagian bagaimana Bu Vena? Kalau kinesiologi sendiri bisa dibelajarin di YouTube karena kinesiologi itu mudah ya bisa didapat di YouTube. Nah, tapi kalau mempelajari tentang uang dan bisnis dan profit karena di akses itu ada ya kelas 1 hari bisnis money dan profit, Oke. kelas 3 hari eh, bisnis eh, bisnis money and profit. Business money and profit. Yes. Bu Vena bisa apakah ada telepon, Instagram atau YouTube
atau web yang bisa teman-teman atau sahabat Tribuners mendapatkannya? Oke, aku di Vena titik Wijaya, ya, Vena Panta Eko November Alpha titik Wijaya gitu ya. Untuk Instagram aku, kalau Facebook aku Vena Wijaya Facilitators, ya. Di TikTok juga Vena Wijaya kok Pak, sama. Oke, siap. Pak Juanda, sepertinya harus belajar ini, Pak ya. Iya. Oke, Pak Juanda, ini eh, terakhir untuk Pak Juanda. Ya, Bagaimana? mungkin kalau dengar dari penjelasan Bu Vena gitu ya. Jadi dalam berbisnis kita harus apa adanya ya sesuai dengan karakter kita gitu ya. Bukan ada apanya gitu ya Bu Vena ya. Ya, karena itu kan kalau dari alami, terus kamu menunjukkan sesuatu yang dari alami, orang tuh tertarik. Karena Iya. di orang lama-lama manusia juga cerdas ya. Kalau kamu Hmm. dibohongi lama-lama kan manusia bisa cerdas ya. Hanya Oke. saja ya kita perlu mengupgrade diri kita menjadi diri kita. Diri kita tuh bukan diri yang aneh, tapi energetically aslinya. Kenalin. Karena banyak sekali dari kita dari sekolah itu belajarnya itu hanya fokus pada yang salah. Misalkan nilai yang kurang difokusin supaya pinter. Kita lupa memfokuskan kepada kehebatan kita untuk kita jadi autentik gitu. Jadi di akses yang dibangun adalah aslinya kamu dalam energetically sehingga kamu bisa berkolaborasi baik itu dengan orang, dengan bisnis dan dengan uang. Menarik. Nah, Eh, Oke. Oke, terima kasih Bu Fena Sama-sama. Wijaja, Pak Juanda Rovelin ya sudah bersama Tribun Medan dan Tribun Network News selama 1 jam, dan saya percaya bahwa talk show ini pasti udah linknya udah ke seluruh Indonesia nih dengan linknya Pak Juanda dan beberapa di grup kita, dan termasuk di streaming ini pasti akan didengar oleh masyarakat Indonesia dan sahabat Tribuners yang banyak. Sebagai penutup, hanya satu kata, ya, stay authentic, ya, stay authentic, dan kemudian eh, komunikasikanlah di lingkungan kita supaya kita dapat merasakan energi itu, dan semoga dengan pembicaraan dengan Bu Fena Wijaya itu kita bisa sukses di dalam bisnis, karir, dan ya semakin wealthy ya Bu ya. Yes. Jadi pertama dalam bisnis adalah satu kata, never give up. Never give up. Ya, oke, oke. Ya. Oke. siap. So, sahabat Tribuners, never Terima give kasih up sudah sampai sukses. kita berhasil ya. Oke, Iya, sahabat karena Tribuners. kita nggak pernah gagal, Pak. Kenapa kita Oke, bilang never give up? Karena kita nggak pernah gagal. hanya proses pembelajaran ya. Oke. Oke, Terima kasih terima, Terima Pak kasih. Sengat. ya, terima kasih Pak Juanda, Bu Fena Pak Wijaya. Juanda, Pak Terima Syanda, kasih, terima kasih. terima kasih sahabat Tribuners yang telah menemani kita selama 1 jam. Sampai jumpa di Inspiration and Solution setiap hari Jumat jam 10 pagi, live yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa kembali.